Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Siap Belajar. Ini merupakan channel untuk pembahasan terkait soal-soal tes akademik kedinasan, tetapi terkhusus pada subjek bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini adalah video bagian pertama tentang analisis terkait soal-soal ujian di tes akademik kedinasan. Untuk bahasan pertama ini, kita terfokus kepada tes Bintara TNI Polri. Nah, terkhusus untuk bahasa Inggris ini sendiri merupakan bagian dari salah satu tes akademik untuk tes penerimaan Bintara TNI Polri pada tahun yang sekarang. Sama seperti tahun sebelumnya. Tes bahasa Inggris menjadi bagian dari tes akademik untuk penerimaan Bintara TNI Polri. Nah, ketika kita berbicara lebih jauh tentang tes akademik untuk subjek English terutama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebenarnya soal bahasa Inggris ini jenis soal seperti apa yang akan kita temui. Ya, we need to know more. Kita perlu untuk tahu lebih sebenarnya pada arah seperti apa yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi dari bagian seperti ini perlu untuk dipahami karena itu akan membuat kita lebih ready, lebih siap untuk tantangan yang akan kita hadapi ke depannya terkait dari ujian ini. Bukan hanya dari sisi mental, tetapi juga the academic understanding, the academic background related into this test adalah satu hal yang perlu juga untuk kita pahami sehingga kita bisa mempersiapkan mental dan juga trik-trik yang bisa kita lakukan untuk menjawab soal-soal tersebut. Kita akan mulai kepada type of the questions ya, jenis-jenis pertanyaan dalam tes akademik ini sendiri untuk subjek bahasa Inggris. Untuk jumlah soal itu terdiri dari 50 soal dan normally seperti yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya juga dalam ujian nasional untuk yang tes ya yang UN ya ujian nasional untuk bahasa Inggris itu bisa 50 soal terdiri dari 15 soal untuk listening dan sisanya itu adalah jenis soal reading dan beberapa jenis soal lainnya. Nah, untuk tes Bintara ini sendiri tidak ada listening, semua fokus kepada reading dan juga beberapa jenis soal yang lainnya. Tetapi dominansi itu akan didominan dari jenis-jenis pertanyaan untuk reading. Ada teks, kemudian ada pertanyaan, kemudian kita answer. Ya, ada teks, ada pertanyaan, ada answer. Dan itu adalah multiple choices semuanya A, B, C, D. Nah, ketika berbicara lebih lanjut terkait ini, sebenarnya untuk teks-teks reading yang kita temui dalam ujian itu sendiri, sebenarnya itu terdiri dari jenis-jenis soalnya seperti apa. Ya, sehingga kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya soal-soal reading itu apa aja sih, ya, apa aja di dalamnya, sehingga kita bisa memahami lebih jauh terkait teks-teks ini sebenarnya tes-tes kita di selama ujian untuk SMP dan juga SMA juga tidak jauh dari hal seperti ini. Mau ngambil TOEFL juga ruang-ruangnya di sini juga mainnya untuk teks-teks reading. Yang pertama vocabulary in context, yang kedua kita berbicara masalah literal meaning, yang ketiga itu extended reasoning. Jadi dalam reading text itu ada tiga jenis jenis pertanyaan yang digunakan untuk melihat kemampuan teman-teman dalam berbahasa Inggris ya, untuk reading text terkhusus. Yang pertama kita masuk kepada vocabulary in context. Type question number one, ya jenis pertanyaan nomor satu, vocabulary in context. Vocabulary in context ini bagaimana kita memahaminya? Secara meaning saja, secara bahasa saja kita bisa lihat vocabulary dalam konteksnya, kosakata yang ada konteksnya, ya kan? Ada vocabulary kosakata in bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk jadi jenis soal ini, kalau pemahaman sederhananya itu melihat apa namanya, untuk sinonim persamaan kata ataupun juga antonim. Nah, itu konsep dasarnya begini. Jadi mainnya di words ya, di kata-kata mainnya. Ini nih sinonimnya apa? Ini nih antonimnya apa? Nah, gini konteksnya untuk yang vocabulary in konteks dalam reading ini sendiri. Contoh pertanyaannya seperti apa? Seperti yang bisa teman-teman lihat dalam slide ini sendiri. Ada yang pertama ada the closest meaning of underline word is. Ya. Kemudian makna yang paling dekat nih untuk kata-kata yang di garis bawah adalah. Nah, ini namanya vocabulary konteks. Synonym of, ya, persamaan kata dari. Kemudian apa maksud dari kata yang digaris bawahi? Kemudian kata yang bergaris bawah itu similar meaning dengan, memiliki makna yang sama dengan. Nah, ataupun juga bertemu dengan jenis pertanyaan kata-kata ini bisa digantikan dengan. Ya, nah ini semua ini mencari persamaan makna nih.
persamaan kata, kita cari sinonimnya. Misalkan sebuah kata-kata bahasa Inggris, kemudian kita bertemu, kita cari kecocokannya seperti apa. Ya, small, ya, tiny, ya gitu-gitu loh. Oke. Kemudian apalagi jenisnya untuk vocabulary in context? Ada antonim, ada nih lawan kata yang ditanya, juga termasuk dalam vocabulary in context. Kemudian ada word it in line 3 refers to. Nah, kata-kata it biasanya yang personal pronoun nih, kata-kata it. Kemudian ada them, she, her, ya. Nah, bagian-bagian ini biasanya refers to, mengacu ke. Nah, si it itu merepresentasi siapa? Nah, itu semua disebut dengan vocabulary in context question. Tentu saja teman-teman bisa relate dengan ini karena selama ujian UN ya pertanyaan ini pasti masuk, ya kan? Ketika mengambil UN ya ada nih persamaan kata dari ini, kemudian habis itu underline word have similar meaning with akan selalu bertemu dengan kata-kata seperti ini. Di tes TNI Polri juga sama, akan ketemu soal seperti ini lagi. Oke? Kita masuk ke jenis pertanyaan yang kedua. Question 2. Kita bicara masalah literal meaning. Literal meaning itu seperti apa? Literal meaning itu dapat kita artikan bahwa pertanyaan itu diberikan berdasarkan informasi yang tertera secara langsung di dalam teks. Ya, kuncinya adalah tertera secara langsung di dalam teks. Jadi jawabannya ada dalam teks. Ya. Nah, contohnya seperti apa? What is the main idea of paragraph one? Apa ide pokok dari paragraf satu? Itu tertera dalam teksnya. Teman-teman bisa langsung saja pergi ke paragraf satu, kemudian langsung ketemu jawabannya di sana. Oh, this is the main idea of paragraph one. What is the main idea of paragraph two? Pergi paragraf 2, cek di sana. Oh, ini dia nih main idenya untuk paragraf 2. Ini disebut dengan literal meaning. Literal meaning. Nah, apalagi jenis soalnya seperti the text tell us about. Nah, teks ini bicaranya tentang apa? Sama juga menanyakan tentang topik ya, mirip-mirip ke sini. Nah, itu juga tertera dalam teks. Teman-teman hanya tinggal baca saja teksnya. Oh, ternyata ini adalah tentang economic development of Indonesia. Ya. Ternyata ini adalah tentang pandemic, ya COVID-19, ya tentang virus corona yang pandemi yang terjadi di negara kita saat ini. Kemudian the text mainly talk about, sama saja. Dia berbicara tentang ini, teksnya bicara tentang apa nih? Kemudian ada true statement, apa nih pernyataan yang benar berdasarkan teks? Apa nih not true statement berdasarkan teks? Pernyataan yang benar, pernyataan yang tidak benar, itu semua kita bisa cari dalam teks. Ya, cari aja nih dalam teks, dicocokin A, B, C, D-nya, A, B, C, D. Itu dicocokin semua ada dalam teks. Makanya termasuk dalam kategori literal meaning. Kemudian ada 5HW. Ini question pertanyaan seperti when, where, ya how many, ya. Kemudian what, who. Nah, semua informasi yang berhubungan dengan pernyataan yang ada dalam teks, maka itu disebut dengan literal meaning. Nah, itu dia jenis pertanyaan yang akan teman-teman hadapi nanti untuk yang reading. Oke ya, paham ya sejauh ini untuk yang question jenis kedua. Selanjutnya kita masuk ke question yang jenis ketiga. Oke, dalam English kita sebut sebagai extended reasoning. Ya. Extended reasoning ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang secara konteks itu berhubungan dengan teks, tapi tidak tertera secara langsung. Ya, dia masih berhubungan dengan teks, tapi nggak langsung nih ada di sana. Contoh, ya, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Apakah dibilang di sana? Enggak. Kita baca dulu nih teksnya, kemudian habis itu kita tahu, oh ternyata ini untuk mendescribe sesuatu. Ternyata ini tujuannya untuk mempersuade seseorang. Nah, ini kita tahu dengan membaca teksnya dulu, tapi dia nggak tertera secara langsung. Oke? Sama saja, ketika pertanyaannya adalah, what is the best title of the text? Apa nih judul yang tepat untuk teks tersebut? Ya, sama saja judulnya nggak ada di sana, tapi baca dulu teksnya. Kemudian baru we know. Baru kemudian kita tahu nih bahwa ternyata ini adalah, oh ternyata judulnya tentang ini. Ternyata judulnya adalah tentang the research, ya, penelitian di Indonesia, for example ya, untuk vaksin, ya, contohnya. It can be concluded that kita bisa menyimpulkan bahwa, nah sama saja dengan ini baca dulu nih, paham dulu, baru bisa kita simpulin. Nggak mungkin bisa diterka-terka saja tanpa membaca ya kan? Sama saja dengan it can be inferred. Ya, kita bisa menginfer dari teks tersebut
Ya, kita baca dulu, baru kita bisa infer. Nah, jenis-jenis pertanyaan seperti ini, itu nggak tertera secara langsung. Namanya adalah extended reasoning. Ini tiga jenis question yang akan teman-teman hadapi di sana. Ya, vocabulary in context, literal meaning, dan juga extended reasoning. Kira-kira, kalau seandainya kita coba nerka-nerka nih, ya, sebenarnya yang mana, bolehkah kita skip? Atau manakah yang lebih mudah? Tergantung. Tergantung ya, tergantung kalau bicara vocabulary in context, tentu saja tergantung dari kemampuan kosakata teman-teman. Kalau misalkan vocabulary-nya banyak, ya pasti nyambung dong. Nah, karena ini nggak bisa diterka-terka, sulit sekali memastikan bahwa ini benar ketika kita tidak tahu. Ya, contoh misalkan ada sebuah kata encourage, ya, encourage. Encourage itu kita nggak familiar. Kemudian ada pilihan-pilihan di sana beberapa kosakata. Kalau kita nggak tahu ya, ya sulit jatuhnya. Nah, artinya bahwa chance untuk ini bisa jadi mudah bagi yang kosakatanya banyak, bisa jadi sulit bagi yang kosakatanya sedikit. Tetapi karena opsi soal kita adalah optional, like multiple choices A, B, C, D, and of course the chance untuk benar tetap saja ada. Peluang untuk benar tetap saja ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke literal meaning. Nah, literal meaning ini nih yang paling penting. Nah, karena teksnya tertera dalam teks, maka peluang benar kita akan lebih tinggi. Kenapa? Karena informasinya tertera langsung di sana. Jadi kalau untuk jenis-jenis pertanyaan seperti ini, untuk yang literal meaning, ini nggak apa-apa teman-teman untuk fokus lama di sini. Ya, nanti untuk yang di part kedua nanti kita akan bahas satu-satu kok untuk yang vocabulary in context, literal meaning, extended reasoning, gimana nih cara-cara jawab soal yang seperti ini. Nah, bagian literal meaning ini nggak apa-apa lama-lama di sana, nggak apa-apa baca teksnya berulang-ulang di bagian itu karena potensi untuk benarnya lebih tinggi karena informasinya ada di sana. You understand more about the text, the accuracy of you to answer the correct the correct answer will be higher. Tentu saja peluang benarnya lebih tinggi karena kamu baca, ya kan? Nah, kemudian extended reasoning. Extended reasoning ini juga nasib-nasiban gitu loh. Ya tergantung dari bagaimana kita mencocokkan itu. Karena informasinya nggak tertera secara langsung, paham dulu baru baru bisa answer gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan bicara masalah ini, tetap saja kosakata menjadi pemahaman dasar yang sangat penting untuk dimiliki seseorang. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di part berikutnya kita akan detail, kita pretel ini satu-satu yang vocabulary in konteks seperti apa, literal meaning seperti apa, extended reasoning seperti apa. Kita lanjut ya. Ini jenis teks untuk yang jenis question yang kalau kamu bertemu dengan reading text ya. Ada reading text, ada teks. Nah, ini nih jenis questionnya ada tiga. Lanjut. Nah, ini nih another type of the question. Ya, jenis-jenis lain dari pertanyaannya. Nih, apa saja nih jenis-jenis pertanyaan yang lain? Ada arranging, nyusun-nyusun itu loh. Kamu disuruh nyusun. Ada one, two, three, four, five. Habis itu dia caca. Kira-kira yang mana nih duluan gitu ya. Itu arranging. Kita disuruh menyusun. Biasanya kalau soal-soal seperti ini, kalau nggak satu ya dua. Yang nggak banyak-banyak nih. Nggak sebanyak reading. Reading text itu bisa banyak. Bisa lima, enam, atau seven text di sana. Tapi arranging itu satu atau dua saja. Completing paragraph. Completing paragraph juga sama saja. Ini paling cuma satu question, satu yang harus di-completing, tetapi ada 3 sampai 4 question yang ada di sana. Completing paragraph. Kemudian grammar. Nah, kita cocok ini apakah dia masuknya di sana adalah verb 1 atau dia pakai to be is atau to be are ya, atau masukin verb 3 ya ataupun kalimat pasif, kalimat aktif. Ini berhubungan dengan grammar semuanya. Nah, question terkait grammar ini juga sedikit. Paling 2 atau 3 sama saja arranging, completing paragraph, grammar itu tidak akan terlalu banyak munculnya. Makanya saya letakkan sebagai another type of the question karena yang paling banyak atau dominansi itu akan ada pada teks ya, reading text. Oke? Nah, sejauh ini dulu yang kita bahas untuk bagian ini karena menurut saya penting sekali bagi siapapun yang akan mengambil teks, kita ready dulu nih pengetahuannya, pengetahuan dasarnya teksnya teks apa yang akan kita temui. Ujian kita tuh kayak apa sih? Nah, ini nih yang paling penting terlebih dahulu. Dan tentu saja untuk di periode berikutnya kita akan membahas satu persatu untuk jenis tes bahasa Inggris ini sendiri. Oke? Dan juga saya letakkan nih di deskripsi untuk link vocabulary di deskripsi. Jadi ini adalah kosakata-kosakata dasar yang nanti bisa teman-teman download dan nanti dihafal ya, dicek nih. Saya udah dari kata-kata basic nih, dari vocabulary basic nih, saya udah hafal sejauh mana. Kira-kira saya ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya buka kamus, dihafal gitu lah. Ya artinya adalah peluru untuk ujian nanti.
Ya, vocabulary itu ada di deskripsi. Nanti itu akan ke Google Drive, nanti teman-teman akan bisa langsung download di sana. Oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita nanti akan membahas sampel soal. Ya, sampai sampel soal nih. Dan juga setiap video saya akan selalu memasukkan untuk list of the vocabulary yang harus teman-teman hafalkan sehingga nanti kalau ketemu kata-kata seperti itu ya bisa langsung jawab. Oke? Thank you so much for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Good luck. Semoga beruntung. Bye bye.